Saudara-saudari terkasih, selamat berhari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pastor Ibrahim Libero, Pastor Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai. Kita akan bersama-sama dalam acara Inspirasi Mingguan, Minggu Prapaskah yang kelima. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu bahwa dalam diri Yesus Putramu, Engkau senantiasa menunjukkan kasih-Mu yang menghidupkan kami. Berkati kami, sehingga kami dalam nama Yesus boleh senantiasa melaksanakan kehendak-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari, kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang membelaikan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Semakin masgulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka,
Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melihat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam pekan kelima masa Prapaskah ini, bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita dalam Pranekaristi mengetengahkan tentang kematian, bahwa ada yang meninggal, namun ada pula yang membangkitkan. Dalam bacaan pertama, lewat nubuat Nabi Yehezkiel, diperdengarkan kepada kita bahwa Tuhan sendirilah yang akan membuka kubur-kubur umatnya. Tuhan membangkitkan mereka, membawa mereka ke tanah Israel. Tuhan memberikan mereka rohnya sendiri, sehingga umatnya hidup. Di sisi lain, dalam bacaan kedua, Rasul 1 Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, mengingatkan kepada kita semua akan Yesus, Sang Anak Manusia, yang dibangkitkan oleh Roh Allah. Paulus memberikan nasihat kepada kita, agar kita pun memiliki Roh Kristus, agar dengannya kita juga mengalami kebangkitan lewat kuasa Roh Allah sendiri. Dalam bacaan Injil, sebuah kisah yang sangat fenomenal, yang sudah sering rasanya kita dengar, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Bahwa Lazarus setelah 4 hari wafat atau meninggal, dibangkitkan oleh Yesus juga dalam kuasa Allah sendiri. Ketiga bacaan suci ini sejatinya menginsafkan kita sekalian bahwa rahmat hidup, kebangkitan dan hidup hanya ada pada Allah, yang sejak masa atau zaman perjanjian baru dicurahkan kepada kita manusia lewat Yesus Kristus putranya, sabdanya yang hidup. Orang hanya akan mengalami limpahan hidup dari Allah jika bersatu dengan Kristus, jika memiliki Roh Kristus. Saudaraku, sedikit kita melihat kisah Lazarus yang kita dengar dalam Injil tadi. Menarik bahwa di sana diceritakan Lazarus sudah sakit, dan Yesus mendengar tentang peristiwa sakitnya Lazarus. Tetapi menariknya bahwa Yesus yang jika kita baca pada kisah-kisah lainnya akan cepat sekali tersentuh dengan orang yang mengalami kesulitan atau mengalami persoalan. Tatkala mendengar berita tentang Lazarus yang sakit, dia tidak serta-merta bergegas untuk menjumpai Lazarus. Padahal Lazarus dan juga saudari-saudarinya sungguh dikasihi Yesus. Nanti setelah Lazarus meninggal, baru Yesus nampaknya bergegas pergi ke tempat di mana Lazarus berada, di mana keluarga itu tinggal. Yesus berkata kepada muridnya bahwa penyakit yang dialami oleh Lazarus sejatinya tidak akan membawa kematian. Walaupun sekali lagi Lazarus ternyata sudah meninggal, bahkan sudah 4 hari ia meninggal. Saudaraku, nampaknya Tuhan memang punya perhitungan yang lain, bahwa lewat kematian, kesulitan, kesukaran, keputusasaan, rahmat kebaikan, dalam hal ini keselamatan, masih tetap dapat kita peroleh. Syaratnya cuma satu, bahwa kita harus percaya dengan segala konsekuensinya. Kita berjuang melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan selebihnya kita serahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Marta dan Maria, saudari dari Lazarus yang meninggal itu, kalau kita ingat dalam kisah tadi, juga percaya. Walaupun dari kata-kata mereka, sepertinya mereka kurang mengalami kejelasan terhadap apa yang Yesus sampaikan. Nampaknya kematian yang dimaksudkan oleh Yesus di sini
bukan semata-mata soal kematian fisik, sebab kematian secara fisik pasti akan dialami siapa saja. Lazarus yang telah dibangkitkan pun akhirnya mati. Bahkan Yesus sendiri pada akhirnya juga mengalami kematian. Kematian yang daripadanya kita diluputkan oleh Yesus adalah kematian yang bertalian dengan jiwa kita, rohani kita. Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Dan syaratnya kembali lagi hanya satu, bahwa kita harus percaya kepadanya. Yesus sendiri telah berfirman kepada kita, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati." Yang mati hanyalah fisik atau raga kita, tetapi jiwa kita akan selamanya hidup di dalam kemuliaan bersama Tuhan jika kita percaya dan hidup sesuai dengan ajarannya. Jika kita terbuka mau menerima firman-Nya kepada kita lewat cara hidup kita yang senantiasa kita perbaharui di hadapan Tuhan dan sesama. Saudaraku, dalam hidup kita saya yakin baik saya maupun Anda, kita kerap mengalami pengalaman yang tidak mengenakan, di mana di sana kita merasa seolah-olah kita dilupakan Tuhan, kita tidak lagi didengarkan Tuhan, kita merasa sendirian. Namun jika kita belajar dari peristiwa atau pengalaman Lazarus yang kita dengar dalam Injil tadi, percayalah Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan terkadang membiarkan kita dalam situasi sedemikian itu hanya untuk membuat kita semakin sadar bahwa harapan kita hanya ada di dalam Dia. Maka kepercayaan kepada Dia harus senantiasa kita bangun. Dia akan setia datang untuk menolong, membantu kita. Semoga dengan firman Tuhan yang kita dengar, kita semakin dikuatkan dalam percaya dan berharap bahwa kehidupan ada pada Dia. Kita bisa mencapainya jika kita mendengarkan Dia, kita mengikuti apa yang dikehendaki. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, dalam diri Yesus Putramu, Engkau mengingatkan kami semua bahwa Engkaulah sumber hidup dan kehidupan kami. Tolonglah kami, agar kami mampu hidup seturut sabdamu, sesuai dengan teladan sabda yang hidup Yesus Putramu. Semoga dalam masa prapaskah ini, kami semua senantiasa berjuang untuk membaharui diri kami, hidup dalam percaya kepadamu. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.